Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat PST ku semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan perkembangan dari rumput pakcong pasca panen Sobat PST. Untuk di sini ada ladang rumput pakcong saya. Kita bisa lihat dari segi tingginya itu tidak rata karena dari waktu pemanenannya pun berbeda sehingga menyebabkan dari pertumbuhan dan tingginya itu tidak sama Sobat PST. Nah, kalau untuk yang di sebelah sana itu yang sudah tinggi itu belum panen Sobat PST. Jadi tanaman baru yang barusan saya tanam dan belum saya panen. Kita bisa lihat untuk sebelah sana itu untuk sebelah paling ujung sana itu sudah lumayan tinggi, dan di sini untuk tanaman rumput pakcongnya masih pendek-pendek. Kalau di sini untuk tanaman rumput pakcongnya sudah lebih tinggi Sobat PST. Karena untuk waktu pemanenannya lebih dulu. Kalau untuk rumput yang sebelah sini itu dari tingginya sekitar 1,7 sampai 2 meter Sobat PST. Ini kita bisa lihat untuk rumput pakcongnya. Sini adalah yang paling tinggi daripada yang lain. Kita bisa lihat untuk tanaman rumput pakcongnya dari segi daun-daunnya seperti yang sudah saya jelaskan berulang kali, bahwasanya untuk rumput pakcong itu dari segi daun lebih lebar dibandingkan dengan rumput gajah biasa atau rumput kolonjono, dan tidak ada bulu halusnya sama sekali untuk area daun. Mungkin ada bulu halus itu di sedikit pada area batangnya. Ini untuk yang tingginya 1,7 sampai 2 meter. 1,6 lah, 1,6 sampai 2 meter. Mungkin kita bisa melihat untuk yang masih baru kita panen atau kita babat, untuk rumput pakcongnya seperti ini Sobat PST. Dari segi tunas baru dan tumbuhan barunya seperti ini, kita bisa lihat. Jadi semakin lama itu semakin lebat, sehingga ketika kita menanam itu perlu memperhatikan dari jarak tanam, sehingga nantinya untuk tunas barunya bisa lebih banyak dan perkembangannya lambat laun semakin lebih baik. Kalau kita menanamnya itu terlalu dekat atau terlalu banyak, nantinya kedepannya itu untuk tanamannya akan relatif kecil-kecil, untuk hasilnya juga kurang maksimal. Jadi di sini untuk yang baru kita panen dan untuk tingginya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau untuk di sini itu dulunya saya tanami dengan rumput gajah biasa atau kolonjono, dan yang sudah saya rombak dengan rumput pakcong itu ada 4 galur. Jadi untuk yang sebelah sini, ini dan ini itu sudah rumput pakcong. Hanya saja masih ada beberapa cemolan-cemolan itu yang berupa rumput kolonjono atau gajahan biasa. Jadi seperti ini untuk yang barusan kita panen, sudah mulai tumbuh. Kita bisa lihat ini untuk yang sudah mulai tumbuh pasca panen, dan ini tadi yang tingginya sudah sekitar 1,6 sampai 2 meter. Kalau di sini untuk tingginya agak pendek karena jangka waktu pemanenannya pun berjarak. Sini.
Ini kita lihat area bawahnya. Untuk rumputnya seperti ini sobat BST. Jadi pasti akan ada tunas-tunas baru, ada anak-anakan baru yang tumbuh, sehingga untuk hasilnya pun akan semakin lebih banyak. Di sini ini daun-daun muda. Kalau di sini juga sudah lumayan bagus dari segi pertumbuhannya, sudah mulai hijau pasca kita airi kemarin. Karena di musim panas atau di musim kemarau seperti saat ini, untuk pengairan memang sangat penting, sangat dibutuhkan agar pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Ini kita bisa lihat untuk pertumbuhannya. Sini ada tunas-tunas barunya, dan ini untuk daun-daun mudanya. Mungkin sekilas kalau dari pertumbuhannya yang masih kecil seperti ini, sekilas hampir sama dan memang mirip dengan rumput kolonjono atau gajan biasa. Tapi kalau kita lebih teliti lagi, akan muncul perbedaan-perbedaan antara rumput pakcong ini dengan rumput kolonjono. Di sini untuk tanaman rumput pakcong, dulunya untuk area sini itu semuanya yakni tanaman rumput odot sobat BST. Akan tetapi untuk lambat laun saya rombak perlahan-perlahan, dari mulanya dari area sini sampai ujung sana, area ini sampai ujung sana itu saya rombak. Setelah itu saya rombak lagi sedikit-sedikit, dan untuk sekarang sudah semuanya ini rumput pakcong, menyisakan untuk area depan sana itu masih rumput odot. Karena memang saya rencana buat yang depan itu rumput odot guna sebagai pakan kambing. Tapi dengan hasil dari rumput odot yang saya kira kurang bagus dan tidak terlalu produktif, untuk musim penghujan besok ada rencana saya bongkar dan saya ganti dengan rumput odot super sobat BST. Nah, di sini untuk rumput pakcong yang saya tanam. Jadi di sini dari segi pertumbuhannya seperti ini. Ini untuk daun-daunnya. Kalau dari segi produktivitas dan kecepatan pertumbuhan itu tergantung dari kualitas tanah dan perawatan. Di sini untuk rumput-rumputnya. Mungkin kita bisa lihat lebih dekat untuk rumput odot yang belum kita panen. Jadi untuk yang belum kita panen itu ini masih tanaman baru. Untuk daunnya lebar-lebar sobat BST, hijau-hijau seperti ini. Nah, kalau rumput odot itu kalau dari segi bulu halus biasanya ada sedikit di beberapa area seperti ini sobat BST. Ini nampak ada sedikit bulu halus, tapi untuk mayoritas dari segi batang dan juga daun itu tidak ada bulu halusnya. Ini untuk tunas-tunas barunya. Kita lihat ini dari dalam.
Untuk rumput ini tingginya sudah sekitar 1,6 juga, 1,6 sampai 1,8 meter. Jadi ada beberapa daun yang sudah menjulang seperti ini. Akan saya tunjukkan dari depan sobat PST. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk area depan itu memang saya gunakan untuk tanaman rumput odot. Dan ini untuk tempat rumput odotnya sudah habis. Ini ada beberapa hasil kita membabat kali ini. Ada 2 bentel, 2 ikat. Nah, untuk rumput odot paling depan ini sobat PST. Nah, jadi seperti ini untuk pertumbuhan dari rumput odot yang saya tanam. Sini. Kalau dilihat dari depan seperti ini sobat PST. Ini untuk area yang paling depan, ke belakang atau ke timur. Di sini. Nah, ini ada contoh untuk dari segi batangnya. Untuk dari segi batangnya itu dari rumput pakcong itu lebih bulat dibandingkan rumput kolonjono. Jadi lebih bulat dan lebih besar seperti ini. Kita lihat untuk area batang bawahnya. Ini sudah mulai mengeras. Untuk waktu pemanenan rumput pakcong ini sangat pengaruh sekali terhadap pertumbuhan setelahnya, juga nilai kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Jadi semakin tua itu untuk kandungan nutrisinya juga semakin berkurang sobat PST. Tapi kalau kita memanen terlalu muda, untuk pertumbuhan setelahnya juga kurang bagus. Kita bisa lihat ini untuk rumput pakcong yang kita tanam. Kalau dari depan seperti ini. Dari depan. Nah, ini sini untuk rumput pakcongnya. Daunnya memang lebih lebar-lebar. Dan hasilnya lebih berlimpah dibandingkan dengan rumput gajah biasa atau rumput kolonjono. Terlebih dari segi nutrisi memang lebih tinggi dibandingkan rumput gajah yang lainnya, baik seperti rumput kolonjono, odot, bahkan Taiwan. Rumput pakcong ini memiliki nilai kandungan nutrisi berupa protein kasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumput yang lainnya. Jadi sangat rekomendasi sekali untuk ditanam dan dijadikan sebagai bank pakan sobat PST. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.